Ya, mohon maaf, saya kebanyakan ngopi, teman-teman. Nah, ini kita kembali ya. Kita kembali ke sini. Lalu, setelah setelah ini asumsi normalitas untuk setiap butir terpenuhi, kita boleh pakai yang namanya CFA. Oke. Misalnya nama faktornya optimisme. Ya, kita tinggal masukin item-itemnya. Modelnya satu faktor ya. Lalu kita klik, kita ganti, ya kita pakai estimatornya maksimum likelihood, robust maximum likelihood. Oke. Terus standardize-nya all. Ingat, jangan sampai salah ya. Standardize-nya all. Ya, jangan yang laten dan jangan yang none. Oke. Lalu kita lihat di sini sekarang. Ini faktor loading-nya sama dengan di artikel saya, walaupun software yang dipakai beda. Kalau di artikel pakai M+, kalau di sini pakai JSP, faktor loading-nya sama persis. Ya, residual variance dihitung dengan cara kayak gimana? Arif sama Novi udah saya kasih PR. 1 dikurang faktor loading kuadrat. Oke. Sekarang additional outputnya tambahin additional fit measures dan reliabilitas. Oke. Asumsi untuk menggunakan alpha yang pertama udah terpenuhi ya. Datanya continuous. Oke. Kalau ini terlanggar, datanya nggak continuous, berarti apa? Pakai alpha. Salah. Asumsinya aja terlanggar. Nah, yang nomor 2, kita lihat ini modelnya udah fit ya, teman-teman. Modelnya udah fit. Lalu kita lihat semua itemnya, faktor loadingnya signifikan. Ya. Nah, sekarang kita lihat, ini kita punya koefisien omega dan kita punya koefisien alfa. Alfanya 0,764, omeganya 0,765. Ini ngalangin deh. Kita kembali ke analisis. Ini saya kasih plot. Nah, sekarang asumsi yang kedua ya teman-teman, dari koefisien alfa. Hasil loading. Nah, ini plotnya. Sekarang teman-teman bisa perhatiin faktor loading item 1 sama nggak sama item 2? Beda. Item 1 sama nggak dengan item 3? Beda juga. Item 1 dengan 4, pokoknya ini faktor loadingnya beda-beda. Kecuali item 1 dengan item 6, misalnya seperti itu. Tapi kalau desimalnya jadi 3, ini juga beda angkanya. Nah, ini asumsi penggunaan alpha Cronbach terlanggar ya, karena minimal tau ekuivalen. Apa maksudnya tau ekuivalen? Secara sederhana, kita ngolah model CFA seperti ini, terus tiba-tiba teman-teman faktor loadingnya 0,601 semua item 0,601. Ya, itu tahu ekuivalen teman-teman. Oke, jadi faktor loadingnya sama persis. Masuk akal nggak? Ya, jadi nggak masuk akal. Asumsi yang ini yang dianggap dalam artikel-artikel tersebut mana masuk akal gitu. Asumsi minimum tau ekuivalen. Nah, kalau faktor loadingnya beda-beda kayak gini, nama modelnya adalah congeneric. Oke, nama modelnya congeneric. Apa reliabilitas untuk data model congeneric? Ya, reliabilitasnya namanya omega. Maka teman-teman cukup laporin omega karena modelnya adalah model congeneric. Nggak usah lagi laporin alfanya karena asumsinya nggak terpenuhi. Jadi teman-teman bisa jelasin pakai kalimat, karena model CFA satu faktor yang dianalisis adalah model congeneric, maka reliabilitas yang digunakan adalah reliabilitas model congeneric, yaitu omega. McDonald omega. Itu selesai. Jadi sampai sini cukup clear dengan alternatif yang paling mudah. Ketika modelnya congeneric, maka reliabilitasnya adalah omega. Makna dari congeneric adalah faktor loadingnya beda antara item satu dengan item yang lainnya. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi ke asumsinya alpha. Misalkan modelnya tadi nggak fit.
Maka yang kita lakukan adalah kita nambahin residual correlation. Oke? Misalnya residual correlation item satu dengan item misalnya dengan item 5. Ya. Modelnya berubah kan kayak gini jadinya nih. Nah, ada korelasi residual. Ini pelanggaran asumsi alfa yang lainnya. Jadi sama alfa diasumsikan kalau kita mau pakai alfa Cronbach adalah tidak boleh ada korelasi residual antar item. Kayak model yang pertama tadi. Ya. Terus yang kedua adalah faktor loadingnya harus sama. Itu maksudnya minimum tau ekuivalen dan harus continuous dan harus faktornya satu unidimensional. Banyak kan asumsi alfa yang nggak masuk akal. Oke?